buktikan kalau sampean diusir lah aku piye, karena nggak ada surat terminationnya. Tapi kan ya udah ceritain aja saya sudah tinggal di luar gitu aja loh. Oh, tapi kan itu ada chattingan dari mana, ini agensi. Kalau agensi bilang kamu disuruh, kemasin, barangnya sekarang begitu. Ada chatnya? Ada. Ya sudah, simpen aja, tunjukin sama labor. Sampean bertanya Ya sama sudah. labor, gitu aja, nggak masalah. Nanti labor akan kasih surat ke majikan sampean. Nanti Ya berarti mungkin kan kalau saya nanti dipercepat, nanti akan dipercepat, majikannya ngasih segalanya karena ada surat dari labor. ya, apapun alasannya kalau majikan interminate berarti tetap harus kasih 1 bulan gaji kan, Mas? Nah itu tanyakan sama labor lebih jelasnya. Lebih jelas. Karena unfit, salah satu unfit itu apakah boleh majikan menolak gitu loh. Hmm, Gitu loh. oke. Itu yang Ya, labor, makanya sampean tanya ke labor. ya. Sampean cerita kronologisnya, terus nanti sampean maunya apa, bagaimana, seperti apa. Saya minta keterangan dari labor. Oh dijawab sama labor, terus catetin majikannya sampean. Ya udah, tungguin gitu. Nanti pasti agent Oh, akan nelpon sampean. Itu lebih ini enak. saya sudah ngomong agensi kan, bagaimana kok saya cuma sama bosnya agensi, saya kok hanya majikan mau bayarnya cuma 3 hari. Kalau apapun alasannya untuk interminate itu kan majikan harus membayar 1 bulan gaji, saya bilang begitu. Kalau majikan tidak mau membayar, saya akan naikkan ke labor, saya ngomong begitu, Mas. Hmm. Betul kan? Karena Ya, tindakan saya ya nggak terus salah kan, apa? Mas? Terus apa kata agent? Belum dibalesi. Enggak, sampean nggak usah ngomong akan saya naikkan. Udah nggak cocok sama sampean ya datang ke labor loh. Hmm, Jadi nggak usah pakai, ya, karena mereka nggak bisa diajak ngomong dan nggak bisa diajak diskusi, ya sudah diskusi sampean sama labor. Kan gitu. Bener nggak? ya. Iya. Kalau sampean Oh, menganggap prinsipnya sampean bener, ya maju ke labor. Nanti labor kan kasih hmm, penjelasan. Kalau hmm, ataupun, oh kalau kamu unfit, majikan nggak mau kamu, nggak apa-apa, ini ada peraturannya bla 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 bla. Nah kan labor akan memberikan penjelasan yang fix, yang benar gitu loh mbak. ya. Paham nggak? Jadi kalau sudah jawabannya dari Paham. labor itu sudah yang benar. Dan memang labor itu yang jadi penengah mediasi antara sampean dan majikan. Nah nanti kan labor nggak, Iya, nanti kan majikan nggak mau ketemu sampean wis mumet kabeh dipasrah nonang agent. iya. Nah gitu loh, dipasrah nonang agent lah, tuntutannya sampean ya sampean harus dari mediasi dengan labor pasti kan kasih surat Iya. kan kayak gitu. Kalau sampean langsung dipanggil sama agent disuruh menyelesaikan ABCD bla 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 bla, kalau sudah terima ya sudah, kan nggak perlu lapor lagi ke labor. Tapi kalau sudah terima ya sudah kan, tanda tangan baru sampean pulang, kan di Hmm, menit kayak berarti gitu. saya berarti saya datang langsung ke labor ya, Mas, ya? Iya, harusnya kan Nah, oke. seperti itu. Sebenarnya teman-teman semuanya nggak harus nelpon saya ya. Kalau kalau persoalannya udah begini sebenarnya ya, nggak nelpon saya pun Hmm, langsung ke labor itu boleh, ke KJRI pun juga boleh. Kalau sampean untuk lebih meyakinkan kan telepon dhisik sama youtuber iya, biar ada yang diajak ngomong diskusinya. Nah kayak gitu ya nggak apa-apa, iya, boleh. Sampean bisa iya. habis ke Saya labor, nunggu suratnya dari labor, ada laporan case dari labor. Lah laporan case dari labornya juga dibawa, sampean lapor juga ke apa namanya aja. KJRI. Oke. Jadi sampai 2 laporan nanti. Kalau ke labor, labor langsung ke majikan. Ini bedanya. Labor langsung kirim Mhm, suratnya ke majikan, ya. Tapi kalau ke mhm, KJRI, KJRI yang dipanggil adalah agent. Bisa dipahami nggak? mhm. Bisa. Jadi bedanya di situ. Ya, berarti Nah, besok saya datang saja. langsung, gercep, nggak pakai lama, harus cepet. Ya, pagi-pagi. Mumpung durung Oke. waktunya
waktune mepet dan sembarang barang, nanti sampean tiba-tiba dibelikan tiket tanggal berapanya kan repot. Iya, ini sudah ditawarin mau tanggal berapa begitu. Nah, terus potongannya PT piye? Enggak, saya kan sebelum pulang kan saya sebelum pulang sudah dapat majikan ini, terus saya cuti 4 Oh. bulan di rumah. Saya datang ke sini, dia takutnya kan saya hamil, ya kan, terus dia minta tes kehamilan sudah saya kirim, masih tidak percaya, dia suruh saya medical. Iya, iya, iya. Nah, saya sampai Hong Kong medical, kemudian setelah 3 hari hasilnya keluar, dan hari Minggu kemarin itu agensi ngasih tahu, "Ini hasil medical kamu, majikan sudah tidak mau kamu, soalnya takut kalau kenapa-kenapa," begitu. Ya, bisa jadi virus herpes kan menular kan, Mbak. Jadi sebenarnya makanya kalau di peraturan Hong Kong itu mengeluarkan karena sampean memang sakit dan punya penyakit, maka long service itu juga wajib dikeluarkan karena memang sakit tidak bisa bekerja kan kayak gitu. Tapi kalau ini kan Iya, makanya case-nya kan penyakit yang ada virusnya. Nah, ini nanti biar labor yang jadi penengah dengan majikan. Terus KJRI iya, biar manggil agentnya kan kayak gitu. iya. Ya sampean Oh, ngomong begitu aja ya, gitu Pak. loh. Aku cuman digaji 3 hari tok kan bilang aja gitu. Iya, Bagaimana iya, labor nanti keterangannya labor seperti apa. Aman itu. oke. Dan Ya, harapan sampean gini Mbak, harapan saya kan. ya, Sebelumnya sampean kan telepon saya. Ya. iya, uh, Rata-rata anak-anak itu kalau sudah menemukan solusi masalahnya, selanjutnya itu kabarnya nggak ngerti. Sampai jadi pulang, jadi cair nggak duitnya kan kayak gitu tuh. Kan saya jadi nggak ngerti nih, bener nggak? mhm, Setelah iya, sampean jalan itu hasilnya seperti apa kan saya nggak ngerti nih. Kalau iya, sampean bersedia, sebenarnya aku nggak nggak pingin meminta sih. Saya cukup hari ini orang telepon, kemudian setelahnya dia nggak telepon lagi, saya anggap dia sudah beres. Tapi ini kan sebagai pengetahuan buat teman-teman. Hasilnya seperti iya, apa? Ya, dari labornya bagaimana? Ketika sampean bisa menceritakan. Jadi anak-anak kalau punya masalah kan bisa tergerak untuk lapor ke labor gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? paham. Makanya Oke, kalau paham. sampean tidak keberatan, ya ini ngomongnya itu saya disclaimer dulu, saya nggak maksa. Setelah kasus semua selesai dan akhirnya sampean pulang dan apa, kalau sampean bersedia, saya minta sampean telepon saya kalau bersedia. Kalau enggak, Siap, juga nggak apa-apa. Saya nggak siap, maksa. siap. Saya akan, ya, Biar saya akan kabari lagi. biar Ya, saya akan teman-teman, kabari lagi. Ya, biar dari ceritanya sampean itu banyak yang bisa ngambil pembelajaran bahwa kalau majikan semena-semena terserah sakarepe dhewe hasilnya itu gini. Mediasi di labor seperti ini. Alhasil aku jadi dapat ini. Kalau misalnya nggak dapat karena itu sudah dijelaskan sama labor pasal sekian-sekian yang menyebabkan saya tidak bisa menerima gaji dan ABCD. Jadi kan kita jadi tahu iya, keputusannya labor terhadap sampean, terus tata caranya labor untuk negur majikan dan semuanya itu baik apa kan sampai nanti diceritain prosesnya. Nah, cerita mhm, itu sebenarnya yang kepingin juga saya ingin dengar dan ingin saya juga bagikan ke teman-teman gitu. Bisa dipahami kan? siap, siap, Karena bisa, bisa. itu kan bukan cerita aib, itu cerita pelajaran kan, Mbak. Ajaran, betul, ya. Nah, Soalnya kan saya, masalahnya kan saya hanya kerja 3 hari ya, Mas, makanya saya confuse dengan itu, apakah bisa atau memang saya harus digaji 3 hari saja, begitu loh. karena pemutusan kontrak disebabkan salah satu pihak secara tiba-tiba, entah apapun alasannya ya kan ada konsekuensinya Iya, kan gitu tuh. Nah iya, makanya iya, kan nanti kan labor yang lebih jelas memberikan jawabannya betul. Mbak. Oke, ya, Ya oke, selamat iya, berjuang, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan dan cita-citanya amin, sampean, harapan amin, sampean. amin, Pokoknya saya nunggu amin. hasil keputusan itu pun kalau sampeannya bersedia. Kan kita aja, Mbak. Oke? Iya, Ada lagi oke, yang mau terima kasih. dibahas? Heeh. Oh.
sementara itu dulu, Mas. Oke, siap. Oke, terima kasih ya, Mas, Nggih, sehat atas selalu, infonya. Mbak. Matur Ya, sembah terima nuwun. kasih. Nggih, Sama-sama. asalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya ini pelajaran penting ya sebenarnya. Jadi sekali lagi masalah ini banyak dan saya butuh sebenarnya cerita tentang permasalahan tersebut. Nah, permasalahan itu kan ada di setiap individu dan setiap orang. Dan tidak semua orang mau bercerita tentang masalahnya mereka. Karena kata orang bijak bilang bahwa kita pintar, kalau kita pintar dari pengalaman, kita dibilang pintar itu karena kita belajar dari pengalamannya orang. Kalau kita bodoh, kita itu bilang bukan salah saya kok. Nah, artinya kalau orang bodoh itu sebenarnya orang yang nggak mau belajar dengan pengalamannya orang. Jadi seperti itu, karena sumber dari pembelajaran itu banyak sekali. Dan salah satunya saya ingin membuat konten saya ini menjadi sumber pembelajaran buat kita semuanya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada sampean-sampean semuanya yang sudah telepon ke saya dan berkenan untuk saya up di channel YouTube saya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih karena membagi pengetahuan teman-teman, membagi masalah kalian buat teman-teman yang lain agar selalu bisa waspada dan selalu mengambil sisi positif. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.